Ini dia, striker andalan Sintayong Rafael Struijk tampil gemilang di klubnya. Bagaimana formanya memengaruhi peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ini detailnya. Bikin heboh, Calvin Verdonk mengungkapkan hal mengejutkan setelah kekalahan NEC Nijmegen dari FC Twente di laga perdana Liga Belanda. Kamu tidak akan percaya apa yang dia katakan. Ini penjelasannya. Akhirnya terungkap. Calvin Verdonk bocorkan rencana masa depannya di NEC Nijmegen. Ada tawaran mengejutkan dari klub-klub top Eropa. Temukan semua detailnya di sini. Skandal besar di Swansea City. Pelatih tertekan diminta segera mainkan Nathan Chuaon sebagai gelandang setelah kekalahan menyakitkan dari Middlesbrough. Apa yang sebenarnya terjadi? Breaking news bikin heboh. Pemain muda keturunan Indonesia Amar Brkic tiba-tiba jadi sensasi di SV Darmstadt U19. Update terbaru yang akan membuat Anda terkejut dan bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kejutan besar. Ketemu Erick Thohir di Perancis, Presiden FIFA Gianni Infantino kirim salam spesial untuk atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Apakah yang dikatakan yang bisa mengubah segalanya? Drama kontroversial di GBK. Laga Timnas Indonesia versus Australia terancam batal di Stadion GBK karena rumput belum siap. Apa yang akan terjadi jika pertandingan ini dibatalkan? Ini baru top. Hadiah spektakuler di hari kemerdekaan. Tiket laga Timnas Indonesia versus Australia mulai dijual 17 Agustus. Jangan lewatkan kesempatan langka ini sebelum terlambat. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini dia, striker andalan Sintayong Rafael Struijk tampil gemilang di klubnya. Bagaimana formanya memengaruhi peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ini detailnya. Striker andalan Timnas Indonesia Rafael Struijk menunjukkan performa gemilang bersama ADO Den Haag dalam pertandingan pembuka kasta kedua Liga Belanda musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut dipercaya menjadi starter oleh pelatih tim. Pada pertandingan yang berlangsung Sabtu malam kemarin di Bingoal Stadium, ADO Den Haag menghadapi V3 Venlo. ADO Den Haag tampil baik di babak pertama, bahkan sempat unggul lebih dulu berkat gol Daryl van Meegem pada menit ke-38. Namun, situasi berubah setelah babak pertama usai. ADO Den Haag harus bermain dengan 10 pemain setelah Steven van der Sloot menerima kartu kuning kedua pada menit ke-54. Kekurangan jumlah pemain ini dimanfaatkan oleh tim tamu yang berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Konstantinos Douncios pada menit ke-69. Sayangnya, Rafael Struijk tidak bermain penuh dalam laga ini. Dia digantikan oleh pelatih dari Jack Kalezic pada menit ke-61 setelah timnya kehilangan satu pemain. Setelah Struijk keluar, ADO Den Haag kebobolan dan gagal meraih 3 poin dalam pertandingan ini. Selain itu, Struijk juga belum berhasil mencatatkan gol atau assist. Hasil imbang ini membuat ADO Den Haag menempati posisi ke-8 dalam klasemen sementara. Namun posisi mereka bisa saja turun karena masih ada pertandingan lain di pekan perdana Eerste Divisi yang belum dimainkan. Pada pekan kedua, Rafael Struijk kemungkinan besar akan kembali menjadi starter. ADO Den Haag dijadwalkan bertandang ke markas Dordrecht pada 17 Agustus 2024. Pertandingan ini berpotensi menjadi ajang pertemuan dua striker Timnas Indonesia di Liga Belanda. Karena Dordrecht juga diperkuat oleh Jens Raven, yang baru saja membawa Timnas U19 Indonesia menjadi juara ASEAN Cup U19 2024. Bikin heboh, Calvin Verdonk mengungkapkan hal mengejutkan setelah kekalahan NEC Nijmegen dari FC Twente di laga perdana Liga Belanda. Kamu tidak akan percaya apa yang dia katakan. Ini penjelasannya. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk memberikan reaksinya setelah timnya NEC Nijmegen
kalah dari FC Twente pada laga perdana Liga Belanda musim ini. Calvin mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut. NEC Nijmegen harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 1-2 dari FC Twente. Pertandingan tersebut berlangsung di Goffert Stadion pada Sabtu 10 Agustus 2024. Kekalahan ini membuat NEC Nijmegen terperosok ke posisi 15 di klasemen sementara Liga Belanda dengan belum meraih satu pun poin. Setelah pertandingan, Calvin Verdonk yang bermain penuh selama laga mengungkapkan rasa kecewanya. Pemain berusia 27 tahun ini menyesalkan bahwa timnya tidak bermain dengan lepas dan terlalu terpaku pada standar yang diterapkan saat latihan. Gol pertama terjadi karena umpan silang yang mereka selesaikan dengan mudah dan kami memberikan skor 1-2 sebagai hadiah, kata Calvin dikutip dari Gelderlander. Pada akhirnya masalahnya adalah kami tidak cukup menekan pemain lawan dan tidak memulai duel dengan baik. Kami seharusnya berada di posisi yang lebih baik di sana. Saya mungkin merasa marah karena hal ini tidak dilakukan dengan baik, padahal kami sudah banyak berlatih situasi standar seperti ini. Hal ini sering membuat lawan menjadi berbahaya bagi kami, jelas Calvin. Calvin menekankan bahwa kekurangan-kekurangan seperti ini harus segera diperbaiki untuk pertandingan berikutnya. NEC Nijmegen akan bertandang ke markas AZ Alkmaar di AFAS Stadion Belanda pada 18 Agustus 2024. Kita perlu memperhatikan hal ini dengan lebih serius dan segera memperbaikinya, karena ini bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi kami ke depannya, tutup Calvin. Akhirnya terungkap, Calvin Verdonk bocorkan rencana masa depannya di NEC Nijmegen. Ada tawaran mengejutkan dari klub-klub top Eropa? Temukan semua detailnya di sini. Bintang timnas Indonesia Calvin Verdonk mengungkapkan pandangannya tentang masa depannya di klubnya NEC Nijmegen. Pertanyaannya adalah apakah Calvin sudah menerima tawaran untuk bermain di klub lain? Saat ini kontrak Calvin Verdonk dengan NEC Nijmegen hanya tersisa 1 tahun lagi. Ia bergabung dengan klub ini secara resmi pada tahun 2022. Meskipun kontraknya hampir habis, Calvin mengakui bahwa ia belum mendapatkan tawaran dari klub lain. Namun pemain berusia 27 tahun ini memberikan sinyal bahwa ia mungkin akan hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Meskipun ada keinginan untuk pindah, Calvin juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika harus tinggal 1 musim lagi di NEC Nijmegen. Ia tetap berdiskusi dengan pihak klub dan memikirkan langkah yang akan diambil selanjutnya. Sebenarnya belum ada yang terjadi, jadi saya tidak bisa berkata banyak tentang hal itu, kata Calvin Verdonk. Saya juga tidak keberatan tinggal di sini selama 1 tahun lagi. Saya masih berdiskusi dengan pihak klub. Saya masih memikirkan apa yang ingin saya lakukan selanjutnya. Saya masih punya waktu untuk itu, jelas pemain timnas Indonesia tersebut. Saat ini belum diketahui kemana Calvin akan pergi selanjutnya dan belum ada rumor kuat tentang klub yang tertarik untuk merekrutnya. Namun tentu saja bergabung dengan klub baru bisa menjadi pengalaman yang menarik baginya. Calvin Verdonk akan menjalani musim kelimanya bersama NEC Nijmegen. Sebelum kembali ke klub ini pada tahun 2022, Calvin pernah membela NEC Nijmegen pada musim 2017 hingga 2018. Selama kariernya di klub ini, Calvin telah tampil dalam 126 pertandingan, mencetak 7 gol, dan memberikan 7 assist. Skandal besar di Swansea City. Pelatih tertekan diminta segera mainkan Nathan Chu Aon sebagai gelandang setelah kekalahan menyakitkan dari Middlesbrough. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih Swansea City didorong untuk memainkan Nathan Chu Aon sebagai gelandang, terutama setelah timnya baru saja mengalami kekalahan dari Middlesbrough. Swansea City bertemu Middlesbrough pada laga pekan perdana Championship musim ini. Bermain di Riverside Stadium pada Sabtu malam kemarin, Swansea harus menerima kekalahan dengan skor 0-1. Dalam pertandingan tersebut, pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon tidak masuk dalam susunan pemain utama Swansea.
Ia hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan dan tidak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Akibatnya, Swansea harus menelan kekalahan setelah Emmanuel Latelat mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-25. Setelah pertandingan, penampilan Swansea mendapat banyak kritik. Beberapa pihak menyarankan pelatih Swansea City, Luca Williams, untuk mencoba memainkan Nathan Chu Aon sebagai gelandang karena banyak yang percaya bahwa Nathan bisa membantu tim tampil lebih baik. Saran saya, mainkan Nathan di posisi gelandang bertahan. Dia bagus bermain di posisi itu. Di Timnas Indonesia, Nathan memberikan 2 assist yang menghasilkan gol. Semoga sukses terus Swansea, saya berharap Nathan diberi waktu bermain di Swansea, tulis seorang netizen di akun Instagram resmi Swansea. Beri Nathan kesempatan untuk bermain, tulis netizen lainnya. Halo Swans, kenapa tidak mencoba memainkan Nathan? Dia bagus sebagai midfield atau left back. Di Indonesia, dia selalu berkontribusi banyak. Saya pikir saatnya mengubah strategi Swans. Semoga sukses untuk pertandingan berikutnya, tambah netizen lainnya. Nathan Chu Aon sendiri masih kesulitan mendapatkan waktu bermain di Swansea City. Bahkan pada musim lalu, Nathan tidak masuk dalam skuad utama. Karena tidak mendapatkan kesempatan bermain di ajang resmi, Nathan akhirnya dipinjamkan ke Heerenveen pada musim lalu. Namun di sana pun ia masih jarang mendapatkan waktu bermain. Breaking news bikin heboh. Pemain muda keturunan Indonesia Amar Brkic tiba-tiba jadi sensasi di SV Darmstadt U19. Update terbaru yang akan membuat Anda terkejut dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Amar Brkic, pemain muda berbakat keturunan Indonesia, kini sedang menjalani babak baru dalam karier sepak bolanya di Eropa. Setelah lama tidak aktif di media sosial dan absen dari lapangan akibat cedera panjang, Amar telah kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama tim barunya SV Darmstadt U19 di Jerman. Amar Brkic baru saja pulih dari cedera yang cukup lama, yang membuatnya absen dari pertandingan selama beberapa waktu. Ia kini perlahan-lahan kembali ke performa terbaiknya dan telah berpartisipasi dalam beberapa pertandingan uji coba bersama SV Darmstadt U19. Dalam uji coba terakhir yang diadakan melawan FSV Hollenbach, Amar berhasil mencetak gol debutnya untuk tim barunya. Gol tersebut menunjukkan bahwa Amar sudah kembali dalam kondisi bugar dan siap untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnya di musim mendatang. Selain dari lapangan hijau, Amar juga baru-baru ini terlibat dalam sesi pemotretan bersama SV Darmstadt U19. Kegiatan ini menandakan bahwa Amar siap untuk menunjukkan performa terbaiknya di Bundesliga 2 Jerman bersama SV Darmstadt yang merupakan tim senior klub tersebut. Amar Brkic sebelumnya dikenal saat tampil di Piala Dunia U17 bersama Timnas Indonesia pada akhir tahun lalu. Penampilannya yang mengesankan pada turnamen tersebut membuat banyak penggemar berharap agar dia dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Pemain berusia 19 tahun ini diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuannya di Eropa dan semoga penampilannya yang menjanjikan dapat menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan dedikasinya, banyak yang berharap Amar dapat dipanggil kembali untuk memperkuat tim nasional. Selamat berjuang Amar! Semoga sukses di Jerman dan kembali memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Kejutan besar, ketemu Erick Thohir di Prancis, Presiden FIFA Gianni Infantino kirim salam spesial untuk atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Apakah yang dikatakan yang bisa mengubah segalanya? Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan pesan khusus kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat mereka bertemu di Paris, Prancis pada Sabtu 10 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, Infantino menitipkan salam dan ucapan selamat kepada para atlet Indonesia yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024. Pertemuan antara Infantino dan Erick Thohir ini diungkapkan melalui akun Instagram pribadi Infantino, di mana Presiden FIFA itu terlihat gembira bisa kembali bertemu dengan Ketua Umum PSSI. Dalam pertemuan ini, mereka membahas perkembangan sepak bola di Indonesia.
Infantino menegaskan bahwa FIFA selalu siap mendukung upaya Indonesia dalam memajukan sepak bola di negara ini. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman saya sekaligus Presiden PSSI, Erick Thohir, tulis Gianni Infantino di Instagram. Hari ini di kantor FIFA di Paris, kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana kami bisa menciptakan lebih banyak kesempatan bermain sepak bola bagi masyarakat di negara yang indah ini, lanjut Infantino. Infantino juga memuji kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia U17 tahun lalu dan berharap Erick Thohir bersama jajarannya dapat terus memajukan sepak bola Indonesia. Sepak bola sangat populer di Indonesia seperti yang saya saksikan langsung selama Piala Dunia FIFA U17 tahun lalu. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengembangkan permainan ini dengan dukungan penuh dari program FIFA Forward, kata Infantino. Selain itu, Infantino juga mengucapkan selamat kepada para atlet Indonesia yang telah meraih prestasi di Olimpiade Paris 2024. Hingga saat ini Indonesia berhasil mengamankan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Medali emas diraih melalui Fredrik Leonardo di cabang olahraga panjat tebing dan Rizky Juniansyah di angkat besi, sementara medali perunggu didapat dari Gregoria Mariska Tunjung di cabang bulu tangkis. Saya juga meminta Ketua Thohir untuk menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada para atlet Indonesia atas keberhasilan mereka di Olimpiade yang sedang berlangsung, ujar Infantino. Indonesia masih memiliki 1 wakil lagi di Olimpiade Paris 2024, yaitu Nurul Akmal yang akan berlaga di cabang angkat besi nomor plus 81 kg putri pada hari ini. Harapannya Nurul dapat tampil gemilang dan menambah koleksi medali untuk Indonesia. Drama kontroversial di GBK. Laga Timnas Indonesia versus Australia terancam batal di Stadion GBK karena rumput belum siap. Apa yang akan terjadi jika pertandingan ini dibatalkan? Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmadi Arif Kusumo menegaskan bahwa Stadion Utama GBK belum dapat digunakan untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Belakangan ini muncul berita bahwa tim asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Timnas Australia di Stadion Utama GBK pada 10 September 2024. Kabar ini disebarkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Menanggapi informasi tersebut, Rahmadi menjelaskan bahwa saat ini Stadion Utama GBK masih dalam proses renovasi yang baru dimulai pada akhir Juni lalu. Renovasi ini dilakukan karena kualitas rumput lapangan di Stadion Utama GBK dianggap tidak memadai pada saat Indonesia menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Rahmadi menekankan bahwa saat ini mereka baru saja menyelesaikan penanaman rumput baru. Dia menjelaskan bahwa setelah penanaman, rumput tersebut baru bisa digunakan setelah sekitar 3 atau 4 bulan. Kami masih dalam tahap awal, rumput ini baru mulai ditanam sekitar 1 bulan yang lalu, ujarnya saat ditemui di Stadion Aquatik GBK pada Sabtu kemarin. Secara ideal, rumput tersebut harus dibiarkan selama 3 sampai 4 bulan agar siap digunakan. Saat ini kami masih terus memantau perkembangannya, jelas Rahmadi. Setelah rumput dianggap siap, Rahmadi menyebutkan bahwa perwakilan dari FIFA dan PSSI akan melakukan pengecekan untuk memastikan kelayakannya. Untuk saat ini, kami masih menunggu hasil pengecekan resmi. Semua harus melalui proses pengukuran dan pemeriksaan yang ditetapkan oleh pihak mereka, tutup Rahmadi. Ini baru top. Hadiah spektakuler di hari kemerdekaan. Tiket laga Timnas Indonesia versus Australia mulai dijual 17 Agustus. Jangan lewatkan kesempatan langka ini sebelum terlambat. Tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mulai dijual pada 17 Agustus 2024. Informasi ini dikonfirmasi melalui unggahan di akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Australia ini merupakan laga kandang pertama Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi.
Laga tersebut akan berlangsung pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam unggahan tersebut, akun resmi Timnas Indonesia mengajak para penggemar untuk mendukung Timnas di laga kandang ini. Garuda fans bersiap dukung Timnas di partai kandang Garuda The Final World Cup Asian Qualification Round, tulis akun resmi Timnas Indonesia. Tiket untuk pertandingan ini akan dijual melalui aplikasi Livin Sukha dari Bank Mandiri yang mulai tersedia pada 17 Agustus 2024. Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai harga tiket. Pada pertandingan terakhir di GBK, harga tiket mengalami kenaikan yang signifikan. Ketika Timnas Indonesia terakhir kali tampil di GBK pada Juni 2024 dalam laga melawan Irak dan Filipina. Harga tiket dimulai dari Rp250.000 untuk kategori Upper Garuda, yang mencakup seluruh tribun atas. Tiket termahal dijual seharga 1,2 juta untuk kategori Premium West Zona 1 dan Premium East Zona 6, yang mencakup VIP Barat dan Timur. Tiket kategori Garuda West dan Garuda East dijual dengan harga Rp850.000, sementara kategori Garuda South dan North dijual seharga Rp550.000. Harga-harga ini menjadi perkiraan bagi masyarakat yang bersiap untuk berburu tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia. Minat masyarakat Indonesia terhadap Timnas Indonesia semakin meningkat setelah prestasi gemilang Timnas dalam setahun terakhir. Timnas Indonesia kini berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior di Qatar. Prestasi ini semakin meningkatkan antusiasme publik untuk mendapatkan tiket pertandingan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Diperkirakan permintaan tiket akan sangat tinggi dengan banyak penggemar yang berusaha mendapatkan tiket secepat mungkin. Keputusan cerdas. Shin Tae-yong siap bikin kejutan. Apakah ia akan naturalisasi 3 pemain keturunan menganggur untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan semua fakta mengejutkan dan rencana besarnya. 3 pemain keturunan yang dimaksud adalah Jairo Riedewald, Ilyas Alhaf, dan Justin Matthew. Timnas Indonesia sedang membutuhkan tambahan pemain diaspora untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Pada tahap ini, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 2 tim teratas di grup akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang berada di peringkat 3 dan 4 masih punya peluang untuk melanjutkan perjuangan mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia untuk bisa finish di posisi 4 besar. Untuk mencapai target tersebut, kehadiran pemain seperti Jairo Riedewald, Ilyas Alhaf, dan Justin Matthew bisa menjadi andalan. Meski saat ini mereka sedang tidak memiliki klub, bukan berarti mereka tidak berkualitas. Musim lalu, Jairo Riedewald sempat tampil dalam 9 pertandingan di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Jika saja tidak mengalami cedera, jumlah pertandingannya bisa lebih banyak. Di sisi lain, Ilyas Alhaf juga menunjukkan performa yang impresif bersama klub Liga 1 Armenia, FC Noah. Dalam 32 pertandingan, Ilyas yang biasanya bermain sebagai winger kanan berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 8 assist di Liga 1 Armenia. Tidak kalah mengesankan, Justin Matthew juga tampil solid. Dalam 33 pertandingan Liga 1 Armenia, Justin yang sering beroperasi sebagai gelandang serang atau winger kiri berhasil mencetak 4 gol dan 7 assist. Berkat kontribusi dari Ilyas Alhaf dan Justin Matthew, FC Noah berhasil finish sebagai runner-up di Liga Armenia. Kesimpulannya, Jairo Riedewald bisa diandalkan untuk menjadi pasangan di lini tengah Timnas Indonesia bersama Tom Haye. Justin Matthew bisa ditempatkan sebagai winger kiri, sementara Ilyas Alhaf di sisi kanan. Namun keputusan siapa yang akan dinaturalisasi oleh PSSI sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong.
Jadi, siapa pemain diaspora berikutnya yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia?